Halo semua, karena ternyata banyak pertanyaan dari ateis dan agnostik tentang Kristen. Jadi saya buatkan video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ateis dan agnostik, termasuk Konghucu, Buddha, dan lain-lain tentang Kristen. Jadi pada video ini kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari nol, dan saya akan mengambil sudut pandang yang paling skeptik. Oke, kita mulai aja ya. Nah, seperti yang saya katakan, saya akan mulai dengan sudut pandang yang paling skeptik. Bener gak sih ada dewa yang menciptakan langit dan bumi? Bener gak sih ada yang namanya surga neraka? Bener gak sih ada yang namanya kehidupan setelah kematian? Dan saya mau mulai dengan jawaban enggak ada. Saya mau mulai dengan pemikiran bahwa yang namanya Tuhan, ilah, dewa, itu hanya mitos. Orang zaman dulu ngelihat petir, nggak ngerti kenapa ada petir, langsung berkata, oh itu ada dewa petir. Orang nggak ngerti kenapa ada alam semesta, langsung berkata, oh itu ada dewa pencipta. Betul nggak? Kalau surga neraka, itu cuma upaya orang untuk nakut-nakutin orang lain. Upaya orang untuk menjajah orang lain dengan agama. Kenyataannya kita nggak perlu yang namanya agama untuk menjadi orang baik. Bahkan orang yang lebih jahat, biasanya adalah orang yang kelihatannya beragama. Sampai-sampai ada orang yang bisa membunuh orang lain karena disuruh agamanya. Kenyataannya agama bukan solusi, malah bencana. Betul nggak? Dan kehidupan setelah kematian, itu nggak ada. Karena yang namanya mati, yang nggak hidup. Betul nggak? Jadi saya mau mulai dengan pemikiran, yang namanya dewa, surga neraka, kehidupan setelah kematian, termasuk reinkarnasi, hanya kepercayaan tanpa bukti. Hanya belief system. Ada karena dipercaya ada. Nggak ada karena nggak percaya ada. Oke? Yang benar-benar fakta, yang benar-benar kenyataan, yang benar-benar pasti adalah kita semua pasti mati. Betul nggak? Nah, segalanya jadi berubah karena ada satu orang yang katanya bangkit dari kematian dan hidup abadi di langit, di surga. Namanya Yesus. Dia dibunuh karena dia menyamakan dirinya dengan dewa pencipta. Dia dibunuh karena dianggap menghujat dewa. Sebelum dia dibunuh, dia berkata bahwa dia akan dibunuh dan akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Setelah dibunuh, katanya dia bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke langit dan hidup abadi disaksikan oleh orang banyak. Dan yang lebih menarik lagi, Yesus ini menjanjikan kebangkitan dari kematian pada akhir zaman dan hidup abadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya di dalam langit dan bumi yang baru. Bagi orang-orang yang mengikuti perintah Dia. Kalau kita lihat perintah-perintahnya, sebenarnya cukup gila. Orang disuruh mengasihi orang lain termasuk musuh. Orang yang ditampar pipi kiri disuruh kasih pipi kanan. Ini nggak masuk logika. Betul? Jadi begini, kalau cerita tentang Yesus ini benar, kalau benar ada orang yang bernama Yesus bangkit dari kematian, maka dia adalah bukti adanya kehidupan setelah kematian. Maka dia adalah bukti adanya dewa. Karena dia bangkit dari kematian dan menjadi dewa. Karena dia mengaku bahwa dia adalah dewa pencipta langit bumi dan berkuasa untuk memberikan hidup abadi bagi orang-orang yang sudah mati. Sebuah kabar baik, sebuah pengharapan bahwa suatu saat nanti kita bisa bangkit dari kematian dan hidup abadi di tempat yang isinya semua orang yang saling mengasihi. Nah, gimana kalau cerita tentang Yesus ini salah? Kalau cerita tentang Yesus ini salah, maka kita semua setelah mati ya mati. Selesai. Yang namanya dewa, surga neraka, atau kehidupan setelah kematian hanya omong kosong tanpa bukti. Nggak ada yang bisa membuktikan bahwa dewa itu ada, surga neraka itu ada, kecuali orang itu terbukti balik dari kematian dan hidup abadi. Jadi sekarang pertanyaannya adalah apakah cerita tentang Yesus yang bangkit dari kematian ini beneran atau cuma mitos?
Pertanyaan pertama yang harus kita periksa adalah apakah benar pernah ada orang yang bernama Yesus ini? Apa buktinya pernah ada orang yang bernama Yesus? Bukti pertama tentunya 4 biografi tentang Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius adalah pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Markus adalah muridnya Petrus, yang merupakan ketua kelasnya murid-murid Yesus. Lukas adalah dokter yang mengumpulkan informasi dari berbagai narasumber yang melihat Yesus secara langsung. Dan Yohanes adalah salah satu dari 3 orang murid yang paling dekat dengan Yesus. Jadi kita punya 4 biografi kesaksian tentang Yesus Kristus yang ditulis oleh 4 orang yang berbeda. Nah, bagaimana jika 4 orang itu kong kali kong? Mereka kan hopeng, teman baik. Bisa aja mereka ngumpul bareng, ngarang cerita tentang Yesus kan? Ada gak bukti catatan tentang Yesus di luar Alkitab yang bukan ditulis oleh orang Kristen? Jawabannya adalah ada. Kita punya beberapa orang yang bukan murid Yesus, tetapi menulis tentang keberadaan Yesus. Yang pertama adalah seorang sejarawan Yahudi, namanya Flavius Josephus. Dia menulis tentang sejarah Yahudi pada tahun 93 Masehi. Di dalam bukunya, ia menulis tentang Yesus, Mesias yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Selain itu, dia menulis tentang saudara Yesus Kristus yang bernama Yakobus. Dan dia juga menulis tentang Yohanes Pembaptis yang dipenjara dan dibunuh. Yang kedua adalah seorang senat dan sejarawan Romawi, namanya Cornelius Tacitus. Dia menulis tentang sejarah Romawi pada tahun 115 Masehi. Di dalamnya dia bercerita tentang penyaliban Yesus pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Selain itu, kita punya bukti kubur kosong yang dijadikan gereja makam kudus di Yerusalem. Dan kita juga punya kain kafan yang merekam wajah dan penyaliban Yesus yang disimpan di gereja di Turin, di Italia. Sampai sini bagaimana? Masih belum cukup bukti ya? Ini semua masih bisa direkayasa. Bisa jadi ini seperti cerita Superman atau Sun Gokong yang mungkin dianggap kisah nyata dan dibikin merchandise-nya, ya kan? Begini, cerita Yesus ini bukan cerita biasa yang gak ngaruh apapun. Banyak orang dibunuh secara besar-besaran gara-gara cerita kebangkitan Yesus ini. Ada gak orang yang dibunuh karena meyakini cerita Superman atau Sun Gokong atau cerita dongeng yang lain? Jangankan dongeng, banyak orang yang mengubah kesaksian yang benar kalau diancam mau dibunuh. Betul gak? Tetapi para saksi mata Yesus ini berbeda. Mereka tetap berkata bahwa Yesus bangkit dari kematian, walaupun diancam mau dibunuh. Dan kenyataannya hampir semua saksi mata Yesus dibunuh. Karena sampai mati mereka tetap bersaksi bahwa Yesus bangkit dari kematian. Kalau kita baca sejarah, Yesus adalah orang Yahudi pada abad pertama. Pada abad pertama, Yahudi adalah jajahan Romawi. Pada abad keempat, Kristen menjadi agama resmi Romawi. Kaisar Romawi yang bernama Konstantin menjadi Kristen. Nah, apakah mungkin Romawi yang ngarang cerita tentang Yesus? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena pada masa itu, Romawi sudah punya banyak dewa. Dan yang dipercaya sebagai anak dewa adalah Kaisar Romawi. Konstantin udah dianggap anak dewa oleh rakyatnya. Dia gak punya kepentingan untuk mengangkat seseorang dari suku jajahan menjadi dewa. Kalau Romawi mau mengarang tentang manusia dewa, udah pasti ceritanya berbeda. Gak mungkin pakai Yahudi. Yahudi itu jajahan. Dan kenyataannya, Romawi punya cerita manusia dewa yang bernama Hercules. Semua negara yang menjajah memaksa dewanya kepada jajahannya. Jadi gak mungkin Kaisar Romawi ngarang cerita tentang Yesus, manusia dewa dari Yahudi, dan memaksa rakyatnya untuk percaya. Yang ada adalah mayoritas rakyatnya sudah percaya manusia dewa dari Yahudi yang bernama Yesus itu. Dan Kaisar Romawi terpaksa menjadi Kristen supaya menyenangkan rakyatnya. Nah, jadi bagaimana kepercayaan tentang manusia dewa dari Yahudi ini bisa berkembang di Romawi? Apakah karena zaman itu orang-orang Yahudi lebih pintar daripada orang-orang Romawi? Enggak. Kalau orang Yahudi lebih pintar, orang Yahudi yang menjajah Romawi. Apakah zaman itu nggak ada agama?
Enggak. Romawi dari dulu udah punya agama dan kepercayaan kepada dewa-dewi. Apakah pada zaman itu nggak ada orang skeptis yang mempertanyakan seperti yang kita lakukan sekarang? Pasti ada. Banyak filsafat yang berasal dari Romawi. Perkembangan agama Kristen pada zaman itu nggak lebih mudah daripada zaman sekarang. Jadi kenapa agama Kristen bisa menaklukkan Romawi? Apakah orang-orang Kristen pada zaman itu angkat pedang melawan Romawi? Enggak. Orang-orang Kristen pada zaman itu malah lebih dianiaya daripada zaman sekarang. Dan justru karena orang-orang Kristen itu dianiaya, malah berkembang dan menaklukkan Romawi. Karena orang-orang itu sampai mati nggak mau menyangkal kepercayaan mereka tentang kebangkitan Yesus. Apakah kita bisa membuktikan bahwa orang-orang itu berani mati? Ya. Sekarang ini kita bisa melihat salah satu buktinya dengan mata kepala kita sendiri. Orang ini namanya Saifuddin Ibrahim, dan orangnya masih hidup. Sekarang kita hidup di negara yang mayoritas Islam. Saifuddin Ibrahim ini adalah mantan guru agama Islam yang menjadi Kristen. Dia pernah dipenjara dan dibully di dalam penjara karena dianggap menista agama Islam. Sebelum dipenjara, dia ditawarkan untuk memilih meninggalkan Kristen atau masuk penjara. Dia memilih masuk penjara daripada meninggalkan Kristen. Dan di dalam penjara, dia tetap memberitakan kabar baik Yesus walaupun digebukin. Kenapa Saifuddin Ibrahim seperti itu nggak akan kita bahas di sini ya. Tapi yang pasti orang ini adalah bukti hidup yang ada di depan mata kita. Sampai saat ini, orang ini masih hidup. Sudah keluar dari penjara, masih memberitakan kabar baik tentang Yesus, dan buku-bukunya dijual di link yang ada di bawah video ini. Walaupun dia pernah dipenjara dan dia diancam masuk neraka oleh agama dia sebelumnya. Saifuddin Ibrahim adalah bukti bahwa para saksi mata peristiwa Yesus berani memilih mati daripada menyangkal kesaksiannya. Petrus memilih disalibkan terbalik daripada menyangkal. Para murid Yesus yang lain ada yang dirajam batu, ada yang dipenggal, ada yang ditusuk, macam-macam. Hanya karena memberitakan kesaksian bahwa Yesus bangkit dari kematian. Mereka nggak mungkin mau dibunuh kalau mereka nggak benar-benar menyaksikan kebangkitan Yesus. Jadi kita punya 4 bukti tertulis biografi tentang Yesus. Kita punya bukti catatan sejarah dari orang yang bukan Kristen. Kita punya barang bukti berupa kubur kosong dan kain kafan. Dan kita punya bukti para saksi mata yang rela dibunuh untuk mempertahankan kesaksiannya. Nah, saya sudah menunjukkan bukti kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebagai skeptik, bukti apa lagi yang kurang? Yang kurang adalah bukti kedewaan Yesus. Benar gak Yesus adalah dewa yang sangat berkuasa sampai detik ini, bahkan sampai selama-lamanya? Untuk membuktikan hal ini, saya bisa kasih lihat kesaksian dari banyak orang yang masih hidup sampai saat ini tentang kuasa Yesus Kristus. Tetapi semua itu gak ada gunanya kalau kamu gak membuktikan sendiri. Bener gak? Sekarang bagaimana kalau kamu sendiri yang membuktikan kuasa kedewaan Yesus? Di dalam Yohanes 15 ayat 7, Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Jadi Yesus berkata, kalau kamu hidup di dalam jalan Yesus, dan perkataan Yesus ada di dalam kamu minta apa saja yang kamu mau dan kamu akan menerimanya. Maksudnya, kamu coba baca Alkitab mulai dari Matius, dengerin apa yang Yesus katakan kepadamu dan kamu lakukan. Maka apapun yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Kamu gak perlu jadi orang Kristen dulu, kamu gak perlu dibaptis dulu, kamu gak perlu ke gereja dulu, atau apapun juga. Kamu gak perlu dengerin apa kata orang lain. Kamu cuma perlu dengerin kata Yesus tentang apa yang harus kamu lakukan. Bagaimana? Mau gak? Kalau kamu mau, kamu tinggal download aplikasi Alkitab secara gratis dan mulai baca Alkitab dari Matius. Kalau kamu bisa bahasa Inggris, saya sarankan kamu untuk baca bahasa Inggris. Cari versi yang gampang kamu mengerti. Oke, silakan membuktikan. Sekian video kali ini.
Dan sekarang saya berdoa supaya Roh Kudus turun ke atas kamu yang mau membuktikan kuasa Yesus. Kalau kamu sakit, biarlah kamu menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kalau kamu miskin, biarlah kamu diberkati melimpah-limpah dalam nama Yesus. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И я увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. И услышал я громкий голос с неба говорящий: здесь скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрек Бог всякую стезу, сочей и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни, ибо прежнее прошло. И сказал ты, идущий на престоле, все творю все благое, и говорит мне: Напиши